Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, video pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu yang berjudul tentang green economy atau ekonomi hijau. Filosofi atau latar belakang konsep ekonomi hijau atau green economy adalah sebuah pendekatan ekonomi yang fokus pada pembangunan berkelanjutan, keadilan, dan juga lingkungan. Green economy disebut sebagai ekonomi yang tidak merugikan atau merusak lingkungan dan didefinisikan sebagai ekonomi yang mampu meningkatkan dengan beberapa pengertian bahwa greening the economy refers to the process of reconfiguring business and infrastructure to deliver better returns on human and economic capital investment while at the same time recording greenhouse gas emission, extracting and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities. Konsep ini memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat, keadilan sosial, dan juga lingkungan. Green economy mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar untuk mempertimbangkan masalah makroekonomi, tetapi juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa, serta pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan. Dalam pengembangan green economy terdapat dua tujuan utama, yaitu yang pertama, membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekadar mempertimbangkan masalah makroekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan atau green investment atau investasi hijau. Namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa serta pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan atau green job. Yang kedua yaitu menciptakan paduan for green investment atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Green economy juga mencakup penyusunan standar industri hijau dan pendirian lembaga sertifikasi industri hijau atau LSIH untuk mengimplementasikan konsep keberlanjutan dalam program prioritas seperti Making Indonesia 4.0. Para ahli dan lembaga internasional telah mendefinisikan konsep green economy sebagai ekonomi yang mencapai pembangunan dan juga sekaligus melindungi lingkungan dengan peningkatan investasi di sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap penurunan defisiensi ekologis dan ancaman lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi rendah emisi, bangunan hemat energi, teknologi bersih, peningkatan pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan, dan juga perikanan berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau atau green economy merupakan konsep yang berawal dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Konsep ini terdiri dari 3 aspek utama, yaitu rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusif secara sosial. Green economy mencakup pendekatan yang menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam, mencegah dan mengurangi polusi, serta menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau pertama kali dicetuskan dalam laporan yang berjudul Blueprint of a Green Economy yang ditujukan kepada pemerintah Inggris pada tahun 1989, di mana laporan ini berisi saran bagi pemerintah Inggris untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini kembali dimunculkan pada tahun 2008 lewat diskusi kebijakan terhadap berbagai krisis global. Saat itu, unit
Nation Environment Program atau UNEP memperjuangkan gagasan stimulus hijau dan menentukan area spesifik sebagai konsep ekonomi hijau. Pada tahun 2012, G20 mengadopsi konsep ekonomi hijau sebagai salah satu langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi degradasi lingkungan. Konsep ini juga telah diterapkan dalam beberapa negara seperti Ethiopia yang memiliki strategi pembangunan berkelanjutan yang disebut Ethiopia Climate Resilience Grand Economy Strategy. Dalam konteks perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, Bappenas telah meluncurkan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap atau ICCSR yang memuat strategi 9 yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan, dan juga perikanan atau sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan. Sebagian besar pemerintah dan lembaga internasional telah menyokong konsep ekonomi hijau sebagai alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep ini juga diterapkan dalam program-program pembangunan seperti Green Growth di Indonesia dan program peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, perubahan iklim, dan juga penggunaan rendah karbon. Konsep ekonomi hijau atau green economy adalah pendekatan ekonomi yang fokus pada pembangunan berkelanjutan, keadilan, dan juga lingkungan. Green economy didefinisikan sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan sosial inklusif. Dalam konsep ini, pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor-sektor yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi rendah emisi, bangunan hemat energi, teknologi bersih, peningkatan pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan, dan perikanan berkelanjutan menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dan positif sosial and environmental outcome. Indikator dari konsep ekonomi hijau atau green economy adalah yang pertama, peningkatan pengelolaan limbah, di mana indikator ini mencakup peningkatan pengelolaan limbah yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan juga pengelolaan limbah dari sumber-sumber limbah seperti sampah, limbah industri, dan juga limbah air. Yang kedua, peningkatan efisiensi sumber daya. Indikator ini mencakup efisiensi sumber daya yang mencakup penggunaan sumber daya yang efisien seperti penggunaan energi, air, dan bahan bangunan. Yang ketiga, peningkatan investasi di sektor ramah lingkungan. Indikator ini mencakup investasi di sektor-sektor yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi rendah, emisi, bangunan hemat energi, teknologi bersih, peningkatan pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan, dan juga perikanan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan yang selanjutnya, yang keempat, peningkatan kesejahteraan sosial, di mana indikator ini mencakup peningkatan kesejahteraan sosial yang mencakup peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan peluang kerja. Yang kelima, peningkatan ketahanan pangan, di mana indikator ini mencakup peningkatan ketahanan pangan yang mencakup peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan, dan juga perikanan berkelanjutan. Yang selanjutnya, peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Indikator ini mencakup peningkatan PDB yang mencakup peningkatan produksi dan juga penjualan produksi dan jasa yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat. Indikator ini mencakup peningkatan kesejahteraan rakyat yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan, dan peluang kerja.
Nah, selanjutnya peningkatan ketahanan bencana, di mana indikator ini mencakup peningkatan ketahanan bencana yang mencakup peningkatan kemapanan dan ketahanan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga kebakaran. Nah, selanjutnya peningkatan keseimbangan antara sumber daya alam dan kebutuhan ekonomi. Indikator ini mencakup peningkatan keseimbangan sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan ekonomi yang mencakup peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai green economy, dan akan kita simak lagi di video selanjutnya, yaitu yang berjudul tentang blue economy. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga para pendengar yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.